Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam program On Mic. Kalau mic sudah dinyalakan, apapun bisa dibicarakan. Pada hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa, Kang Ustiarsa. Wilujeng enjing, wilujeng siang. Jadi Kang Ustiarsa ini seorang seniman, budayawan, sekaligus juga jurnalis senior. Saya teringat ketika saya masih jadi wartawan pertama kali masuk ke Pikiran Rakyat tahun 95, Kang Us tuh udah levelnya udah di manajerial, udah redaktur, lalu pindah ke Pemret Galura. Galura ya. Iya. Jadi ada Minggu, tabloid Galura. berbahasa Sunda, Galura punya Pikiran Rakyat. Beliau adalah pemimpin redaksi pertama kali. Dan yang hebatnya, beliau juga adalah pemimpin redaksi pertama Bandung TV di tahun 2005. Jadi itu kita ingin mencari tahu lebih detail bagaimana switch mental, perubahan mindset dari seorang jurnalis cetak koran ke dunia penyiaran yang tentu saja punya misi yang berbeda, punya cara jurnalistik yang berbeda. Nah, kita akan cari tahu dari Kang Ustiarsa. Dan perlu pemirsa ketahui, beliau hadir ke sini dengan effort yang cukup berat karena beliau sehari-hari juga jalannya harus menggunakan tongkat. Sengaja studio kita alihkan ke lantai 1, tadinya biasanya di lantai 2 nih. Jadi khusus untuk menerima kehadiran tokoh kita pada siang hari ini. Merepotkan. Tidak sama sekali. Kang Us bisa cerita pengalaman jurnalistik dari awal ketika masuk grup Pikiran Rakyat atau berkecimpung di dunia jurnalistik pertama kali. Jadi sebetulnya saya ini sudah tertarik ke dunia jurnalistik sejak anak-anak. Wow. Ini cerita ya, cerita. Okay. Waktu itu tahun 53, tahun 53 itu saya kelas 4 SR ke daerah saya, ke Kebon Kaung. Saya orang Kebon Kaung, Pituin. Di Bandung sih? Ya, Bandung, Pituin. Jadi ayah saya itu seorang RT. Tiba-tiba saya melihat setiap hari banyak orang datang. Kemudian dicatat sama saya tanya pada ayah, itu siapa? Itu adalah orang-orang dari Tasikmalaya mengungsi ke Bandung karena takut gerombolan ITI. Nah, itu kan menarik betulnya. Okay. Saya tulis surat di kartu pos, dikirimkan ke Pikiran Rakyat. Dikirimkan ke Pikiran Rakyat lama ya, edisi lama ya. Masih F, Pikiran Rakyat. Kemudian saya kirim surat mengatakan bahwa di sini di Haji Mesri, Kebon Kaung banyak pendatang pengungsi dari Ciawi terutama Tasikmalaya karena takut gerombolan. Besoknya tiba-tiba datang seorang wartawan remaja dari Pikiran Rakyat. Saya lupa apa itu Kang Rohadi atau siapa ya. Masih anak-anak saya sedang main kelereng di depan rumah. Datang, saya menanyakan nama saya. Kemudian saya tunjukkan ke ayah saya saja, dia masuk. Saya main kelereng lagi. Jadi wartawan itu wawancara dengan ayah saya. Dan ketika pulang dia menebuk-nebuk bahu saya. Kamu sudah jadi wartawan. Karena kamu sudah punya wartawan. Katanya sense of news-nya sudah punya gitu. Waduh, jadi masalah itu sudah diberitakan gitu. Padahal seperti itu biasa aja gitu sebetulnya. Tapi saya penasaran dan ternyata dimuat di Pikiran Rakyat. Oke. Itu jadi sudah tertarik sejak itu. Apakah itu benar-benar sense of news? Saya nggak tahu. Tapi yang penting bahwa sejak itu saya punya cita-cita jadi wartawan. Nah itu pertama. Kemudian cita-cita kedua saya jadi penulis. Jadi pengarang, karena orang tua saya, ibu, ayah suka sekali membaca. Jadi hampir setiap malam itu sore setelah Isya itu baca buku, pinjam dari perpustakaan keliling. Dulu ada perpustakaan keliling, bibliotek keliling, pakai dipikul, pakai kas itu. Bukan mobil ya yang disebut perpustakaan keliling. Bukan, dipikul buku-bukunya itu. Dan perpustakaan kelilingnya dari pemerintah atau swasta? Bukan, swasta. Ya? Dan ayah saya selalu meminjam buku dari buku bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu, dari Wawacan, dari
drama, kemudian juga dari roman sebagainya itu mereka pinjam dan mereka baca setelah Isya. Jadi saya dan kakak-kakak saya ikut serta di sana, dan ada kakak saya yang membacanya, membaca dan orang lain mendengarkan gitu. Nah, kebetulan kakak saya itu kalau sekarang mungkin di Sandiwara Radio siapa dia, jadi membacanya itu pasti sekali itu. Dongeng gitunya, modal dongeng. Itu. Wah, ini luar biasa pemirsa. Jadi kebayang usia kelas 4 SD sudah punya sense of news atau bakat untuk menjadi seorang jurnalis. Dan perlu diketahui bahwa sekarang usia Kang Us itu 84 tahun. Bayangkan 84 tahun, sekarang daya ingatnya masih begitu tajam. Ini banyak sekali hal yang bisa kita tarik manfaat dari kehadiran beliau nih. Terus gimana? Jadi saya waktu itu tertarik pada dunia sastra dan suka menulis. Waktu SMA juga saya menulis. Oh, jadi udah nulis tuh dari SMA? Iya, dari SMA mulai? sudah menulis dalam bahasa Sunda. Saya kirimkan ke Kujang waktu itu, Kalawarta Kujang. Iya, Kalawarta Kujang dikirimkan, dan suka ada yang dimuat. Nah, kemudian saya juga kuliah di Fakultas Sastra karena tertarik dengan sastra itu. Saya apalagi guru saya ada Badudu ya, JS Badudu. Oh, itu legend luar biasa gitu ya. Dan ini bukan sombong, saya satu-satunya menurut Pak Badudu yang dapat menjawab pertanyaan beliau pada waktu ujian gitu. Satu-satunya. Jadi saya seorang yang dipanggil sama Pak Badudu, kamu sendiri yang bisa menjawab ini. Pertanyaan sederhana waktu itu, bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat kamu tentang kata dimengerti? Dimengerti. Nah, saya menjawab bahwa dimengerti itu tidak ada kata dasarnya. Jadi kalau dilihat dari data bahasa itu rancu menurut saya ya, rancu karena ada perpaduan antara bentuk pasif dan bentuk aktif. Bentuk aktif dan bentuk pasif itu tidak mungkin bersatu. Di sini di dan me itu bersatu. Jadi artinya rancu kalimat itu, kata itu. Oleh karena itu saya mengatakan saya tidak pernah mengatakan dimengerti, tidak pernah menggunakan kata dimengerti. Saya menggunakan kata dipahami. Oh, oke. Nah, gitu jawaban saya itu seperti itu gitu. Disebutkan sebagai satu-satunya yang dapat menjawabnya. Dan beliau menyarankan saya untuk masuk Fakultas Sastra Indonesia. Saya masuk Fakultas Sastra Indonesia, tapi tidak sampai tamat di Fakultas Sastra Indonesia, karena saya merangkap jadi karyawan dan ikut pendidikan juga, pendidikan pertanian. Saya ditempatkan di Karawang. Karawang Utara itu 17 km di Padi Sentra. Padi Sentra itu proyek komando gitu, komando untuk peningkatan pangan itu, terutama padi. Pemerintah. Nah, kemudian saya jadi Menteri Pertanian yang itunya, yang pemimpinnya. Dan saya disekolahkan di Karawang, pertanian jenis pangan ya, tanaman pangan. Nah, saya ditempatkan di 17 kilo dari kota di pinggir laut Karawang Utara, dan saya menjadi kepala subwilayah. Ada mobil, ada dapat fasilitas, ada perumahan gitu semuanya. Nah, itu saya ditempatkan di sana sambil kuliah. Jadi tiap minggu saya pulang ke Bandung naik kereta api untuk ikut kuliah bagian, tapi ya karena merangkap itu tidak boleh lah, jadi terganggu, salah satu terganggu. Ternyata kuliah saya yang terganggu. Jadi saya karena ingin lanjut sekolah, saya keluar dari Karawang. Jadi cuma 3 tahun di sana sebagai pegawai negeri. Saya keluar, mundur dan kemudian pulang ke Bandung, hanya dengan membawa sebuah sepeda. Itu. Jadi karena fasilitas ada dan sebagainya, pulang tanpa bekal apa-apa, cuma membawa sepeda pulang. Dan kemudian dia ingin melanjutkan kuliah, dan tahun itu tahun 63. Tahun 1963 saya nganggur, tidak punya pekerjaan kecuali kuliah, dan saya menulis sebuah puisi
dan dikirimkan ke Kujang juga. Kujang juga, Nah, oke. itu dimuat, kemudian di bawahnya ada catatan dari pengasuhnya, harap datang ke pertemuan Kujang Putra. Oke. Diundang redaksi. Saya datang, ya. Saya datang, kemudian waktu itu pengasuh sastra Sundanya adalah Hidayat Suryalaga. Waduh, itu Ya, nama besar itu. Kang Hidayat. Suryalaga. Dan saya diskusi, dia ikut sebagainya tentang puisi, tentang cerita, ikut diskusi. Dan tiba-tiba saja 2 bulan kemudian saya diminta untuk jadi pengasuh lembaran sastra Kujang. Karena Pak Hidayat waktu itu, Kang Hidayat itu jadi sukarelawan ke Kalimantan Utara. Oh, Sebagai guru, ya. Ikut Sukwan. Ya, Sukwan guru, dan dia ke sana, saya jadi penggantinya. Dan saya jadi pengasuh sastra lembaran sastra Sunda, itu yaitu Kujang Putra. Nah, Ya. pengasuh. Tapi Kujang bukan grup Pikiran Rakyat ya? Bukan, Kang Us, bukan. padahal namanya berkibar tuh di Iya. Pikiran Rakyat. Itu tahun berapa pindah Itu, ke... kemudian saya juga aktif di dulu ada IKUM-nya, IKUM Ikatan Kuntu Mekar Pikiran Rakyat. Oh, iya. Ikumba, iya. ya, Ikumba Benang. Nah, itu Sapik Umar di sana. Kemudian juga ada Ahyar. Iya, iya, iya. Sama-sama Warsono di daerah. Oh. Ayah Almarhum Dayana. semua ya. Saya di sana juga aktif di sana sebagai anggota biasa, tidak sebagai pengurus. Saya tentang diskusi tentang puisi, tentang sastra, dan jadi sudah dekat dengan orang Pikiran Rakyat sejak lama, ya. Saya itu 63 itu, 63-64 lah. Nah, kemudian tidak langsung saya pindah ke Pikiran Rakyat, tapi saya ke Mangle, ke Majalah Sunda Majalah Mangle dulu. Majalah Sunda dulu namanya, Majalah Sunda. Pimpinan redaksinya Ayip Rosidi. Oh, Kang Ayip. Ayip Rosidi. Saya di sana jadi redaktur, merangkap jadi pelata usaha. Tapi tahun 65, 66 bubar Majalah Sunda. Saya diminta oleh pemimpin redaksi Mangle untuk pindah ke Mangle. Ya, diminta, itu tidak saya minta. Tapi sempat ke Mangle sempat juga? Ya, iya. Jadi saya masuk ke Mangle setelah itu. Ya, tidak lama jadi penganggur. Setelah bubar Majalah Sunda itu langsung ke Mangle. Ya. Jadi saya diberi tugas untuk memeriksa, mengedit cerita pendek dan puisi. Saya jadi redaktur pelaksana di Mangle. Itu dari tahun 65 sampai tahun 72. Saya di Mangle jadi redaktur pelaksana. Kemudian tahun 72 saya berkenalan dengan Ibu Oce. Oce Junjunan, Ibu Cepopong. Saya diajak untuk mendirikan koran dengan Yayat Hendayana waktu itu. Saya diajak untuk mendirikan koran dan saya mau. Saya meninggalkan Mangle, saya mendirikan koran Sunda Galura. Jadi yang mendirikan koran Sunda itu Cepopong, saya dan Yayat Hendayana. Ditambah dengan Kang Apung waktu itu, Apung. Jadi saya ngantornya di Naripan, karena punya kantor di sana. Naripan, kemudian juga hari-hari di Kota Bandung aja. Karena Cepopong itu di sana, Pak Oce juga di sana. Jadi saya di sana hampir tiap hari berada di ruang protokol. Lingkungan Balkot ya. Sebagai apa, staf ahli berarti? Tidak juga, tapi isi Galura itu dari sana. Dari sana isinya. Itu tahun 72 itu mendirikan koran Galura itu tahun 72. Jadi sampai tahun 72 saya di Mangle, kemudian mendirikan koran. Saya pindah dari Mangle dan mendirikan koran Sunda Galura. Sambil mendirikan Sunda Galura juga menerbitkan majalah berbahasa Sunda, majalah Gondewa namanya. Gondewa. Ya, Gondewa. Itu kerjasama antara kami dengan Aktuil. Dulu ada majalah Aktuil. Majalah Aktuil, ya. Anak-anak muda itu. Nah, saya bekerjasama. Jadi mereka yang menyiapkan modalnya, kami yang penyelenggaranya. Kontennya. Waktu itu pemimpin redaksinya adalah Dedi Suwardi, pelukis. Iya. Dedi Suwardi, pelukis. Tahu. Itu pemimpin redaksinya, saya pegawai redaktur pelaksana juga.
redaktur pelaksana di Gonewa dan merangkap jadi pemimpin redaksi di Galura. Pemimpin redaksi di Galura dan kantornya sama-sama di Naripan itu karena tidak punya kantor. Kantor dan menyelenggarakan majalah Gonewa. Dan majalah Gonewa itulah majalah bahasa Sunda yang menurut pada waktu itu modern, jadi anak muda yang diraih. Kami karena bersama-sama orang aktuil, orang anak muda, jadi isi Gonewa juga ke arah modern, ke arah untuk anak-anak muda. Kontemporer ya. Kontemporer. Nah, agak disayangkan karena aktuilnya mulai menurun, jadi Gonewa juga ikut juga turun. Padahal kegiatannya sudah luar biasa itu. Pernah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, Gonewa itu pernah mengadakan maraton dari Sumedang, dari Buah 2, tempat orang Siliwangi datang ke Bandung. Hebat. Itu bisa bikin 45 km. Ya maraton aja itu sih. Iya, maraton plus. Lalu pindah ke Pikiran Rakyat. Nah, itu tahun berapa tuh? Saya suka menulis juga di Pikiran Rakyat. Sambil menulis dan selain menulis Pikiran Rakyat juga menulis di koran-koran yang lain di Jakarta. Ayah adiknya Kang Ayy Prosidi namanya Ayat Rohaidi, itu ketemu di Jakarta dan mengatakan pada saya, Anda itu pedagang keliling. Karena mengisi hampir semua majalah di Jakarta saya isi dengan tulisan, dan tulisannya tulisan ringan aja tentang kriminal gitu. Karena saya pernah jadi wartawan kriminal, tentang kriminalisasi, tulis di sana di Jakarta. Dan ketika ada pendidikan di Jakarta, itu belum kepikiran rakyat, itu saya orang lain sih butuh biaya banyak, saya tidak. Setiap itu keliling aja ke koran-koran majalah untuk minta honorariumnya, dan saya hidup di Jakarta itu dari aman ya, dari honorarium. Itu tempatnya di LAN, di Jalan Veteran. Nah itu, jadi pendidikannya pendidikan jurnalistik yang dilaksanakan oleh Departemen Penerangan. Masih ada Depten. Ya, Depten. Saya lulus dari sana. Beberapa orang teman sekelas saya Suradi, Pemharat Pikiran Rakyat ya. Suradi. Kemudian siapa lagi yang lulusan itu? Jadi dari situ baru gabung ke Pikiran Rakyat. Tahun berapa itu? Itu tahun 75. Oh, oke. Tahun 75. Berarti hampir barengan dengan menurunnya Gonewa itu ya? Iya. Tahun 75 saya diajak oleh Kang Atang waktu itu. Almarhum. Akuisisi Galura. Jadi Galura itu diakuisisi oleh Pikiran Rakyat bersama orang-orangnya gitu. Diajak ke Pikiran Rakyat. Nah, saya masuk aja apa pokoknya Galura bisa terbit terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Terbit Galura itu diakuisisi oleh Pikiran Rakyat. Iya. Didatangi oleh Pak Atang, kemudian ya diminta untuk jadi redaktur pelaksana belum pemimpin. Awalnya pemimpin redaksinya adalah Parman Jadirja. Almarhum Kang Parman. Ya, Parman ya, pemimpin redaksinya. Kemudian diserahkan pada saya jadi pemimpin redaksi. Itu. Dan pemimpin umumnya Pak Hilman BS. Kang Hilman, mohon. Berarti dari tahun 75 sampai pensiun di Pikiran Rakyat tahun berapa? Tahun 2005. Jadi persis tahun 2005 pensiun, lalu langsung pindah ke Bandung TV. Nah, ini nih. Pengen cerita nih, Kang. Switch mental dari kan perjalanan panjangnya sebagai jurnalis cetak gitu ya, sejak tahun 60-an sampai tahun 2005. Tiba-tiba menjadi seorang pemimpin redaksi televisi lokal pertama, termasuk lokal pertama kan, Bandung TV. Tiba-tiba menjadi seorang pemimpin redaksi. Itu perubahan gaya tulisan, lalu switch mental terutama ya dari seorang cetak ke penyiaran. Sebetulnya bagi saya tidak terlampau perubahannya itu terlampau drastis, karena saya sejak lama juga jadi redaktur tamu di TVRI Bandung, Banten. Redaktur tamu untuk berita-berita bahasa Sunda. Untuk bahasa Sunda saya redakturnya di TVRI Bandung itu. Dulu dari tahun berapa itu sempat tahun jadi redaktur tamu? 70 juga, tahun 70-an udah ya. Nah, itu jadi redaktur tamu
tiap hari harus ada di televisi di Jalan Cibaduyut. Berat, pekerjaan banyak di pikiran rakyat. Saya kali itu kan jadi redaktur PR Minggu. Iya. Di pikiran rakyat jadi PR Minggu ya. Redaktur PR Minggu. Waktu itu harus merangkap dengan redaktur tamu di TVRI. Saya memilih pikiran rakyat, tinggalkan aja di TVRI. Tapi sampai sekarang mereka mengakui bahwa saya adalah perintis berita berbahasa Sunda di TVRI. Oke, nah gimana dengan Bandung TV? Nah kemudian tahun 65 kan saya seharusnya pensiun. Tahun 2005 itu harusnya pensiun. Tapi saya Kang Atang meminta saya supaya supaya diperpanjang lah. Saya 3 tahun diperpanjang oleh pikiran rakyat. Tapi sejak tahun 65 juga 2005 juga saya sudah diminta melalui Ruslan oleh Bandung TV untuk ikut di Bandung TV. Nah, saya mau aja lah gitu. Jadi tapi saya minta supaya saya jadi pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Karena mereka kan orang Bali semua. Iya betul. Jadi bahasa Sundanya, bahasa Indonesia Sundanya enggak. Jadi saya bertanggung jawab lah tentang itu gitu. Tentang kebudayaan Sunda. Saya mengatakan ke Pak Satria, kalau Anda buka televisi di Bandung, kebudayaan Sunda adalah harga mati bagi saya. Kebudayaan Sunda harga mati. Jadi kebudayaan Sunda gitu. Disetujui dan saya jadi pemimpin redaksi dan penanggung jawab TV. Jadi peralihannya dari cetak ke televisi itu tidak terlampau drastis bagi saya karena sudah diawali TVRI dan juga jadi penyiar radio di beberapa radio itu. Sempat jadi penyiar radio ya, pernah. Radio naon ada Reguri, ada apalah dari radio yang di Bandung ya semuanya. Di Bandung. Juga di apa sih yang di Lembong itu? Di Jalan Lembong. Iya. Waduh, ini pemirsa nih luar biasa. Orang cetak, orang radio, dan orang TV sekaligus. Ini udah holistik banget ya. Saya di radio itu bukan hanya penyiar, tapi juga pembaca cerita pendek. Ada ruangan cerita pendek bahasa Sunda. Saya yang pembacanya. Dan saya diminta untuk jadi penyiar, tapi saya di penyiar. Waktunya nggak ada. Kata mereka suara saya itu adalah mikrofonis katanya. Cocok untuk jadi seorang penyiar. Mikrofon. Jadi itu kembali ke pikiran rakyat ketika Pak Sakti Alamsyah pemimpin redaksinya. Saya selalu diminta untuk ikut serta dalam rapat-rapat penting, misalnya rapat pemegang saham. Nah, saya harus ikut bukan sebagai pemegang saham, tapi sebagai pembaca surat keputusan. Saking mikrofonisnya. Beberapa kali. Dan ketika rapat berjalan sudah saya baca, saya berdiri dan meminta pada Pak Sakti untuk minta izin saya harus keluar karena itu bukan saya gitu. Jadi saya keluarnya nggak ikut rapat setelah selesai tugas. Oh gitu. Nah sekarang di awal-awal Bandung TV nih, Kang Us, apa tantangan terberat di televisi yang waktu itu Kang Us alamin? Waktu itu sekali lagi ini karena orang Bali semua, jadi mereka apresiasi terhadap budaya Sunda tidak ada ya. Dan beratnya saya justru akan membawa kebudayaan Sunda ke ruang televisi bukan penolakan tetapi mereka apresiasinya rendah gitu. Itu beratnya. Kemudian televisi lokal sampai sekarang sebetulnya yang berat itu dalam segi finansial, lagi permodalan. Karena bagaimanapun televisi lokal itu, televisi semuanya itu bergantung kepada teknologi. Teknologi ketinggalan ya sudah ketinggalannya. Padahal itu hampir semua televisi lokal di Jawa Barat, di Bandung
rendah sekali kepemilikan tentang teknologinya. Tertinggal sekali dengan televisi yang ada di Jakarta. Iya, betul. Dan sekarang saya lihat juga cuma TV One mungkin yang punya teknologi luar biasa. Yang lain sudah RCTI aja sudah repot. Ya. Kalau TV One kan sampai ke luar negeri dan sebagainya sudah biasa. Ada beberapa juga seperti itu, tapi ya sekali lagi itu adalah tergantung pada teknologinya. Dan kemudian juga selain teknologi juga sumber daya manusia. Yeah, sumber daya manusia hampir kebanyakan justru berasal dari media cetak. Pindahan ya, migrasi. Pimpin redaksinya itu seperti itu. Ya. Kita kenal misalnya Karni Ilyas sebagainya itu kan dari majalah. Iya, betul. Jadi perubahan-perubahan itu yang agak pada permulaan agak sulit begitu. Bagi saya sih tidak cuma teknologi yang tertinggal. Dan akibatnya sampai sekarang semua televisi lokal itu hampir punah lah. Karena tidak bisa mengejar kemajuan teknologi. Teknologi tidak bisa mengejar. Kemudian yang penting ini juga pemasukan iklan memang itu kan tergantung pada teknologi dan SDM. SDM. Betul. Dan mereka tidak mau pasang iklan di televisi yang burem, daya siarnya, suaranya, keresekan. Daya siarnya gitu. Kemudian juga tidak semua tempat terjangkau, hanya benar-benar lokal gitu. Dan perbedaan itu sebetulnya harusnya pemerintah ikut serta karena kesempatan untuk mendirikan televisi lokal itu kan pemerintah memberikan. Tapi ketika mereka berjalan tidak ada semacam perhatian khusus itu terhadap TV lokal itu, televisi lokal, sehingga saya pernah diundang untuk rapat kerja dengan DPR RI tentang televisi lokal itu. Dan saya bicara bahwa itu undang-undangnya sudah ada tapi tidak dijalankan. Jadi televisi lokal itu sebentar lagi juga mati, gitu ya. Karena kesempatan untuk majunya tidak ada. Memang isinya konten itu mudah itu kalau berkaitan dengan kebudayaan kan kaya sekali kebudayaan daerah itu, mudah sekali. Tapi ya itu sekali lagi teknologi dan kesempatan untuk maju tidak ada. Jadi menurut Kang Us masa depan TV lokal khususnya di Jawa Barat agak kurang bagus. Bukan kurang bagus lagi, tidak bagus. Contoh ya Bandung TV misalnya, itu kan perintis TV lokal di Jawa Barat, Bandung TV. Dan kemudian juga katanya sebagai market leader di televisi lokal di Jawa Barat. Tapi sekarang kan udah tidak mampu menggaji karyawannya sudah tidak, apalagi misalnya harus memberikan pensiun atau memberikan kepada orang-orang yang keluar, mereka tidak mendapat apa-apa karena memang tidak ada uangnya gitu. Iya, betul. Banyak sekali. Apa yang harus dilakuin kan sebenarnya? Kalau misalnya katakanlah sebenarnya kan dari sudut konten begitu kaya potensi berita di Jawa Barat, budaya segala macam. Artinya dari sudut konten cukup memadai, tapi apa yang harus dilakukan agar TV-TV lokal ini bisa tumbuh, bangkit dan berkembang? Itu sebetulnya ada undang-undangnya ya tentang tentang teknologi itu ada. Jadi ada terpusat di teknologi, kemudian yang lain itu semua televisi nyewa yang MUX itu. Itu. Tapi tidak terjangkau oleh televisi lokal. Tidak terbayar maksudnya? Tidak terjangkau karena mahal. Mahal. Dan mereka lah yang punya kesempatan gitu karena mereka mampu untuk membayar. Jadi sekarang, dan menurut undang-undang kan televisi itu tidak ada televisi nasional, harusnya lokal semua. Betul. Nah, itu semua artinya sama, semua juga kalau menyewa begitulah. Tapi televisi lokal di luar Jakarta tidak mampu semuanya.
untuk membayar itu karena Artinya- iklannya juga tidak ada. Artinya sebenarnya harus ada intervensi pemerintah untuk menurunkan harga MUX itu ya, untuk sewa itu harus. Itu. Bahkan kalau mungkin ya gratis gitu. Harus digratiskan. Digratiskan. Oke, untuk Itu TV lokal. gratis. Bersaing lah kalau itu kan mereka sekarang ini secara finansial tidak bisa bersaing. Betul. Tapi kalau misalnya ukurannya konten berani kita Kalau bersaing, konten sih gitu. wani bersaing. Baik. Oke. Toh televisi Jakarta juga tetap aja mencari ke daerah, Iya. lokal, tetap mencari betul. lokal. Kita punya apalagi Jawa Barat lah ya sangat kaya tentang itu. Misalnya kita meliput tentang rumah-rumah adat misalnya atau kelompok-kelompok masyarakat. Wah, bisa berapa episode itu? Wah, sepanjang masa ada banyak. Gitu. Iya. Nah, pemirsa, jadi sobat penyiaran, ini saya perlu informasikan juga bahwa saya mendapat masukan dari kawan-kawan di Bandung TV. Kang Us ini orang yang jujur, orang yang nggak bisa disogok. Jadi kalau berita ya berita, kalau berbau iklan ya harus pasang iklan. Nah ini kita cari tahu nih sesulit apa untuk menegakkan itu. Lalu apa yang sudah ditularkan oleh Kang Us kepada katakanlah jurnalis-jurnalis muda di lingkungan Bandung TV waktu itu? Ya, itu masalah yang sangat sulit karena pemimpin-pemimpin di Bandung TV juga tidak kuat untuk mempertahankan itu. Oke. Alasan klasik ya, lagi finansial. Ya, finansial. Oke. Begitu. Jadi saya kan mengatakan kalau itu adalah berita dari Humas harus bayar. Dari Humas apa saja lah, pemerintah, daerah, perusahaan apalagi semua lah kalau datangnya dari Humas di berita itu harus bayar. Harus berbayar. Tidak boleh kita memuatnya dengan gratis. Enak aja. Jadi itu karena saya tekankan tidak boleh. Nah, tapi itu sesulit apa waktu itu? Katakanlah kita tidak bisa mengontrol semua kegiatan wartawan ya kan. Iya, jadi mereka mungkin saja tidak pernah susulumputan tidak pernah melaporkan pada saya kan ini bayar tidak pernah. Padahal saya tegas sekali bahwa itu tidak boleh. Dan tidak boleh ada berita yang berbau iklan. Tidak boleh. Ya. Itu tidak saya muat berita itu. Kalau tidak jelas itu. Ya. Tapi itu ada secara internal sikap Kang Us yang tegas seperti itu ada dampak nggak? Katakanlah misalnya jurnalis jadi jujur atau bahkan sebaliknya malah ada konfrontasi dari beberapa pihak. Konfrontasi tidak ada, cuma mereka mungkin secara diam-diam juga masih jalan seperti itu dengan dalih apapun lah. Misalnya karena harus pergi jauh misalnya ikut Humas, ini masih ada. Tapi secara pasti saya menolak berita-berita gitu. Anak-anak kebetulan mereka juga sadar lah tentang itu, tidak terlampau susulumputan tidak. Geus apal pemerintah kumaha. Dan saya juga kan pernah jadi mahasiswa Universitas Pajajaran Sastra ya. Jadi yang saya tekankan itu justru pada orang-orang Bandung TV bahasa. Bahasa itu benar-benar harus dipelihara. Di pikiran rakyat juga kan begitu. Saya menerbitkan buku panduan redaksi yang hitamnya. Nah itu kan itu saya buku saku kita itu. Jadi wartawan PR buku panduan. Itu. Saya bikin itu. Kemudian saya konsisten tentang kaidah bahasa. Harus benar-benar dipedulikan lah sama jurnalis jurnalis cetak atau jurnalis televisi. Sekarang saya sudah tidak begitu aktif di televisi, tapi saya selalu mencatat kesalahan-kesalahan bahasa yang disampaikan oleh penyiar atau oleh reporter.
mencatat terus dikirim ke enggak atau untuk aja, internal. Oke. Saya mencatat misalnya waktu mulai mencatat itu ketika arus mudik ya. Di arus mudik ada reporter pandangan mata dari sebuah stasiun televisi dan saya catat ada 19 kesalahan bahasa. Wow. Itu satu episode lah. Satu kali dia menyampaikan itu ada 19 kesalahan. 19 kesalahan. Ini gimana? Nggak bisa dibetulkan gitu. Saya tidak melaporkan itu kepada pembina redaksinya, biarin aja di orang lain. Tapi saya selalu mencatatnya. Bahkan saya kerjasama, bukan kerjasama dalam bentuk apapun, kecuali sharing aja dengan salah seorang wartawan Pikir Rakyat dulu. Erianti Nurmala. Oh, Ella. Erianti Nurmala. Ya, betul. Nah, itu kan dia penyair juga. Ya. Selalu, dan dia setuju, ini kan salah semua. Ada. Jadi tetap masih jadi kritikus. Ya. Kok aneh sekali tidak dibetulkan oleh pemimpin redaksinya gitu. Kalau di Pikiran Rakyat, kalau di Bandung TV saya pecat lah. Gitu. Bahasa seperti ini gitu. Bahasa yang tidak logis. Kan menurut saya bahasa Indonesia itu terdiri atas 3 unsur yang tidak boleh salah. Pertama tata bahasa, yang kedua logika bahasa, yang ketiga rasa bahasa. Rasa. Itu 3-tiganya harus komplit, harus benar semua. Kalau salah satu aja yang salah, salah. Oke. Nah, kesalahan umum apa, Kang, Ya, itu. di dunia televisi ini, teman-teman jurnalis? Penggunaan kata yang mubazir. Misalnya gimana? Misalnya, yang mana, di mana, selalu ada aja. Di mana gubernur juga hadir, yang mana peristiwa itu terjadi, itu selalu ada. Selalu ada. Oh, itu ada. Seharusnya dihapus itu dari kosakata kita. Iya. Itu aja, di mana gubernur datang. Nah, di mana itu harus dijawabnya di sini. Atau di sana gitu. Bukan gubernur juga kata datang. Penunjuk tempat kan ya, itu. Penunjuk tempat itu kata tanya. Kemudian logika bahasa yang salah. Penjahat atau pencuri berhasil ditangkap polisi. Penjahat berhasil tapi ditangkap, kan tidak logis itu. Harusnya kalau berhasil itu lolos. Pencuri berhasil lolos dari tangkapan polisi. Itu baru benar secara logika. Itu logis itu. Ini mah tidak. Sampai olahraga juga saya aneh gitu. Tendangan Ronaldo gagal ditepis kiper. Ya. Gagal, masuk gol dia masuk, tapi disebut gagal ditepis. Kalau gagal ditepis itu artinya bolanya ditepis oleh kiper dan tendangannya gagal. Tapi itu sering sekali ya kesalahan itu ya. Karena harusnya kalau yang positif, negatif. Gagal ditepis, penjahat gagal ditangkap. Ronaldo-nya aktifnya, subjeknya kan. Jadi penempatan subjek aja gitu. Harusnya yang pencuri itu harusnya subjeknya adalah polisi. Polisi berhasil menangkap. Kalau rasa gimana tuh contohkan? Ya itu, rasa itu tidak terlampau itu karena kita itu Indonesia itu beragam bahasa, dialek dan sebagainya. Dan kebanyakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan asal muasal wartawannya gitu. Berasal dari Sumatera atau berasal dari Sunda, gitu. Rasa bahasa mereka yang muncul, yang menyebut ada kalimat misalnya, si Ahmad istrinya melahirkan. Apa sih? Udah istri Ahmad melahirkan. Si Ahmad istrinya melahirkan, itu orang Sunda tuh. Gitu. Si Ahmad pemajikannya ngajuru. Itu bukan rasa bahasa Indonesia, itu bahasa Sunda. Kemudian apalagi dengan pengucapan ya, itu sama tergantung pada asal muasal wartawannya. Misalnya orang-orang Sumatera, orang Batak nyebut itu pasti kemudian tidak bisa mengucapkan Kalau di Sunda itu yang pertama ketika saya menerima wartawan yang dites itu mengucapkan kata Ciberem. Ciberem aja. Ciberem aja dan tidak cukup. Saya sadar bahwa di Indonesia itu yang mampu mengucapkan itu cuma 2
juga kata itu Aceh Aceh dan Jabar. Indonesia dan Sunda. Betul. Aceh dan Sunda, yang lain tidak mampu. Bahkan membacanya juga salah. Kalau dan u itu dibacanya eu. Iya, betul. Tidak dibaca e. Gitu. Itu saya sadar, tapi seharusnya lembaga bahasa itu sudah mengarah ke sana gitu. Jadi, atau memilih diksi atau memilih kata yang tidak terlampau banyak menggunakan di luar Sunda bisa. Di luar Aceh bisa, tapi di Sunda tidak mungkin nama tempat itu selalu banyak pakai Ciumbuleuit apalagi Cicahem mereka bilangnya. Ciberem, banyak sekali kan mereka tidak mampu mereka itu. Dan saya genjar terus reporter itu asal dari Batak juga karena ada 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 Nah, iya betul. Itu beda artinya juga ya, dengan benar dan benar itu beda. Benar itu penuh gitu. Kalau benar kan betul. Baik. Ya. Baik. Tapi Kang Gus sekarang melihat dunia penyiaran kita belakangan ini seperti apa? Secara umum akan memandang apakah prospeknya masih di tengah gempuran media sosial nih ya? Ya. Masa depan radio dan televisi seperti apa sih? Saya kira yang lebih dahulu mati itu radio. Radio. Oke. Karena mereka harus mendengarkan lah ya, publik itu harus mendengarkan dan capek mendengarkan itu. Kalau dengan televisi masih punya ada insight ke visualnya hiburan, jadi masih bisa bertahan. Tapi ya sekarang ini isinya sudah semakin seenaknya lah. Sudah semakin itu. Ada beberapa televisi yang mungkin bisa bertahan. Karena dan saya pikir harus ada pendidikan ulang lah ya di redaksi, di jurnalisnya dan editornya juga. Editor terutama tentu saja editor harus punya ketegasan lah bahwa ini salah, ini benar gitu. Dan sekarang tidak ada, pendidikan itu tidak ada. Jangankan pendidikan pada wartawan, running text aja di bawah itu running text salah, banyak salah. Betul. Ya. Betul. Banyak salah. Padahal itu udah dari sananya, maksudnya dari yang memproduksinya sudah, lalu diedit sama kita juga, tapi tetap aja masih sering loss ya, beberapa kesalahan itu. Running text itu, kalau kita baca, running text. Dan itu harus ada pendidikan, harus ada pengarahan dari pemimpin redaksi, dari lembaga-lembaga pendidikan gitu. Haruslah saya bangsa UPI gitu, bangsa itu yang kebahasaan harusnya turun ke sekolah gitu ya. Teman-teman di redaksi nih banyak yang dari UPI kebahasaan bisa berperan serta ya. Ya gitu, harus turun, mereka harus turun ke sekolah, ke guru-guru. Saya pernah memimpin kursus bahasa Sunda bagi para guru. Itu bekerja sama dengan dinas pendidikan, dengan lembaga bahasa di dinas pendidikan, di Rajiman, mengumpulkan para guru untuk mendapatkan kursus kilat lah tentang kebahasaan bahasa Sunda tentu saja, itu bahasa Indonesia. Itu tapi tidak jalan sekarang, sudah terbentur pada penggantian pemimpinnya yang berbeda gitu. Betul. Jalan. Jadi sekarang ada perkumpulan pengarang sastra Sunda perempuan semua, anggota namanya Patrem, dan mereka masih terus konsisten datang ke sekolah untuk membimbing mereka, terutama tentang penulisan puisi. Siapa aja itu? Ceam, Saris? Iya, anggotanya Am, kemudian juga, ada Yuke, ada pendirinya Cepopong. Cepopong juga. Ya, nah begitu. Nah, ini mungkin kita udah sampai bagian akhir nih, Kang. Kira-kira apa yang bisa Kang sampaikan kepada para jurnalis muda atau para pengelola manajemen radio dan televisi yang saat ini masih berjibaku berjuang untuk tetap tegak berdiri?
Apa yang harus mereka lakukan, Kang? Ya, itu kan memerlukan sikap pejuang ya. Karena keadaan seperti ini itu tidak bisa dilawan dengan tenaga yang dengan sikap yang tidak tidak patriotik gitu. Jadi harus dilakukan dengan sepenuh hati untuk berjuang ini. Dan tentu saja perjuangan itu tidak bisa juga berjalan tanpa modal yang cukup. Jadi hendaknya radio, televisi mencukupi dulu finansialnya, modalnya untuk mengejar teknologi yang modern. Teknologi itu berganti setiap saat, itu luar biasa cepatnya, dan kalau kita tidak cepat juga berubah, kita akan tertinggal. Jadi hendaknya juga diperhatikan dengan kemajuan teknologi itu. Kita harus mampu mengejarnya. Kemudian juga sekali lagi kita juga harus tetap berpegang pada moral, etik, kemudian moral, dan itu harus menjadi pegangan utama lah. Dan kebahasaan tentu saja. Harus kita perjuangkan benar-benar. Membutuhkan tenaga yang luar biasa dan harus sabar. Sabar menjalani suasana yang seperti sekarang. Iklan hampir tidak ada. Sekarang kan iklan itu melalui HP tanpa bayar. Media sosial udah begitu, gempurannya begitu dahsyat. Jadi kita tidak bisa membendung supaya media sosial ditiadakan. Tidak mungkin. Jadi hendaknya tetap aja harus ada peraturannya, harus ada etikanya. Jadi pemerintah harus membangun etika bagi penyiaran, bagi media sosial. Mereka nggak ini media sosial maupun OTT gitu ya, Netflix begitu leluasa. Sementara TV dan radio dipagari oleh undang-undang 10 tentang penyiaran itu. Betul. Nah, itu jadi tidak seimbang ininya pertarungannya. Jadi hendaknya itu juga ada peraturannya lah gitu, supaya tidak terlampau bebas seperti sekarang ini. Betul. Dan sekarang juga kan terjadi beberapa kegaduhan ya di masyarakat karena media sosial. Betul. Mudah-mudahan lah. Sekarang lagi ada revisi undang-undang penyiaran nih, Kang. Mudah-mudahan ada kabar yang baik. Mengarah pada etika yang benar lah. Gitu. Betul. Baik, sobat penyiaran, itu barusan sudah kita kupas tuntas soal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kang Ustiarsa selama berarti total lebih dari 60 tahun, Kang, di dunia jurnalistik. Dari tahun 60 sekarang 2025 berarti 65 tahun masa-masa muda sampai tuanya Kang Ustiarsa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan jurnalisme. Ini luar biasa. Dan beliau adalah salah satu penerima Lifetime Achievement dari KPID Jawa Barat. Jadi anugerah penyiaran tahun 2011 ya, beliau diberi anugerah penyiaran dari kantor KPID. Jadi ini luar biasa. Sekali lagi kita memperoleh manfaat yang begitu banyak dari kehadiran beliau. Mudah-mudahan para jurnalis muda juga terdorong gitu ya untuk menjadi seorang jurnalis handal seperti yang sudah beliau lakukan selama puluhan tahun. Saya juga bulan November ini mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari Lembaga Bahasa. Jadi karena itu tadi Lembaga Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Piagamnya baru saya terima pada bulan November kemarin, akhir November kemarin, dan itu penghargaan disebutkan lebih dari 50 tahun saya berkarya dalam bidang kesusastraan. Gitu. Luar biasa nih. Kemudian juga saya baru saja diberi penghargaan dari Yayasan Rancage. 2 kali saya mendapat penghargaan dari Rancage. Pertama atas buku saya, buku kumpulan cerita pendek saya, Halis Pasir, judulnya Halis Pasir, itu mendapat penghargaan dari Rancage. Kemudian juga
Kedua, penghargaan dari Rancage juga tentang aktivitas saya dalam bidang kesusastraan. Jasa disebutnya, bidang jasa. Luar biasa. Ini insight-nya keren pisan ya, Kang Mas. Sekali lagi kita haturkan terima kasih atas kehadiran Akang di studio. Mudah-mudahan tetap sehat, Kang. Tetap amin. Memotivasi kawan-kawan muda untuk berkarya lebih baik lagi dari apa yang dilakukan sekarang. Hatur nuhun. Begitu Sobat Penyiaran, itu adalah akhir pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa menarik manfaat dari kehadiran Kang Ustiarsa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.